Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Radio Republik Indonesia dan komunitas Rahasia Gadis mempersembahkan dialog interaktif dengan tema mewujudkan ruang intelektual yang bebas kekerasan seksual. Tingkat kekerasan seksual cukup tinggi di lingkungan kampus. Pemerintah telah merespon dengan mengeluarkan regulasi dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau undang-undang TPKS untuk melindungi korban. Dan dalam kesempatan hari ini, siang hari ini, di diskusi atau dialog interaktif, kami akan hadirkan perbincangan dengan tema mewujudkan ruang intelektual yang bebas kekerasan seksual, bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang perlindungan korban, kemudian mendorong pelaporan dan melibatkan komunitas akademik dalam pencegahan. Dialog interaktif ini akan membahas optimalisasi Satgas PPKS, kolaborasi dan pentingnya pemahaman hak perempuan serta dukungan terhadap korban, dengan tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dan untuk itu telah hadir di studio Pro 3 RRI, 3 narasumber kami sudah siang hari ini akan memperbincangkan tema kita. Yang pertama saya sapa dosen Universitas Padjadjaran sekaligus Ketua Satgas PPKS atau Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Padjadjaran, Ibu Antik Bintari, SIP/MT. Bu Antik, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Harus. Datang dari Bandung Bu tadi? Dari Bandung. Demi untuk memberikan pemaparan topik yang menarik kita siang hari ini. Demi untuk mewujudkan inklusivitas di semua. Dan ini ya. Iya, bisa dikatakan perwakilan dari perguruan tinggi ya, untuk menceritakan nanti bagaimana kinerja sepak terjang PPKS dan seperti apa kondisinya. Cukupkah masif untuk teman-teman di kampus itu untuk bisa berinteraksi, memberikan pelaporan atau mendapatkan pemahaman terkait dengan apa yang akan kita bicarakan nanti Bu Antik ya. Baik, selain Ibu Antik Bintari, nah kali ini kami juga sudah kedatangan narasumber yang saya katakan ini salah satu komunitas perempuan terbesar di Indonesia. Berangkat tahun 2014, berawal dari sebuah akun Instagram, tetapi sekarang Bu Antik dan juga pendengar Pro 3 sudah memiliki follower sekitar, kalau saya nggak salah, 3,3 juta. Luar biasa kan itu. 3,3 juta follower yang dimiliki oleh komunitas perempuan terbesar di Indonesia, Rahasia Gadis. Halo Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Adel. Selamat siang. Mereka berdua adalah co-founder dari Rahasia Gadis, Dika Himawan dan Adelia Tanuri. Nanti kita ngobrol banyak ya. Ya pasti. Ya, seperti apa ini Rahasia Gadis juga akan terus mengkampanyekan mengenai kekerasan seksual, pemahaman ke teman-teman, terutama karena pengikutnya atau membernya sebagian besar anak-anak muda ini. Iya, kita kebanyakan 18 sampai 24 tahun ya. Nah, pas Pak. Saya pria tapi bisa usianya di sana. Oke. Dan satu lagi yang juga tersambung melalui aplikasi Zoom, narasumber kami yang juga akan memberikan pemahaman tentu dari sisi regulasinya nanti. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Ratna Susyanawati SHMH. Bu Ratna, selamat siang. Kabar Bu Anti, Mbak Dika, Mbak Aceh, salam kenal, terima kasih banyak. Sehat ya Bu Ratna ya? Alhamdulillah sehat. Iya, karena kesibukan beliau berada di Jogja tetapi menyempatkan untuk bisa ngobrol bareng siang hari ini Bu ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Rudi. Dan juga peserta yang ikut dalam diskusi kita melalui aplikasi Zoom. Banyak sekali ini teman-teman. Selamat siang semuanya. Mungkin saya tidak bisa menyapa satu persatu dari Anda, tetapi nanti kami buka kesempatan untuk teman-teman yang melalui aplikasi Zoom untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau memberikan komentar melalui fitur komentar di Zoom. Nanti akan upayakan untuk bisa kami bacakan dan nanti akan direspon oleh narasumber kami. Oke. Baik, dan juga melalui telepon kami buka untuk Anda di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. WhatsApp kami di 081 399 399 888 dan melalui fitur live chat kami pada kanal Pro 3 RRI
di aplikasi RRI Digital. Dan juga tentunya nanti Anda juga dapat menyimak hasil perbincangan atau menyampaikan pendapat Anda pada kanal perempuan dan anak yang kami miliki di RRI Digital. Saya langsung saja ini untuk mempersingkat waktu kita ini, Ibu Antik, Mbak Dika, kemudian Mbak Adel dan juga Ibu Ratna. Saya ingin pertama kali tentu ke Bu Antik Bintari dulu, Satgas PPKS ini Bu ya. Peran dan pengalaman Satgas PPKS selama ini dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Itu seperti apa, Bu Antik? Ya baik, pertama-tama saya berterima kasih dulu ke RRI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, yang tidak pernah lelah tentunya untuk bermitra dengan kami. Dan juga berterima kasih sekali kepada Pak Menteri ya, Pak Nadiem dalam hal ini, karena sudah mengeluarkan juga Permendikbud nomor 30 tahun 2021, dan rektor kami terkhusus ya kalau di Unpad kepada Bu Rektor Prof. Rina, karena sebetulnya kalau tanpa komitmen dari pimpinan kami juga tentunya perjalanan Satgas juga akan banyak tantangan gitu ya. Nah kalau pengalamannya adalah tentunya pertama kalau dalam sisi positif itu semakin banyak kita bisa mengakomodir berbagai keluhan dan laporan yang selama ini mungkin tidak ada kanalnya atau tidak ada SOP untuk melaporkan. Gitu. Nah ini menarik sekali Bu. Tapi sebelum kita lanjut, menyikapi ataupun juga menyambung dari awal pembuka diskusi kita yang disampaikan Ibu Antik. Kita saksikan terlebih dahulu Bu ya, sebuah video teaser yang sudah kami siapkan untuk sebagai penyambung diskusi kita nanti. Tetaplah bersama kami. Kekerasan seksual menjadi isu krusial yang mengancam perempuan dan anak, baik di ranah domestik maupun publik, tidak terkecuali di lingkungan pendidikan seperti perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi perempuan untuk pengembangan potensi dan kemampuan diri justru menjadi tempat dengan tingkat kekerasan seksual tertinggi di lingkungan pendidikan. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Radio Republik Indonesia dan komunitas Rahasia Gadis mempersembahkan dialog interaktif dengan tema mewujudkan ruang intelektual yang bebas kekerasan seksual. Jumat 6 Oktober 2023 pukul 14 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Dialog interaktif kita, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia dengan tema kita mewujudkan ruang intelektual yang bebas kekerasan seksual. Menarik Bu ya, sebagai pembuka tadi penjelasan dari Ibu Antik. Ternyata seperti itu keberadaannya dan bagaimana bekerjanya. Ada hambatan nggak selama ini yang selalu dilakukan oleh Satgas PPKS di kampus Bu? Mungkin ada beberapa hal, terutama masalah prosedur ya. Karena proses menangani sebuah kasus terkait dengan kekerasan seksual tidak semudah menangani kasus kejahatan lainnya gitu ya. Karena kan perlu sekali klarifikasi, konfirmasi dari semua pihak, apalagi kalau itu terjadi misalnya sesama sivitas akademika ya Mas ya. Kalau itu terjadi di sivitas akademika, maka kita juga harus tetap proporsional karena biar bagaimanapun mereka adalah bagian dari keluarga kami di kampus begitu. Jadi memang kesulitannya adalah tindakan kehati-hatiannya ini. Karena bisa jadi misalnya pengalaman kami kalau kita salah langkah tentunya yang terlapor juga itu juga bisa menuntut begitu. Jadi memang perlu kehati-hatian dan yang pasti kita akan tetap ada keperpihakan pada korban karena memang klausul pertama itu kan dalam penanganan harus tetap berpihak pada pelapor dalam hal ini atau disebut dengan korban. Kami masih tetap menyebutnya pelapor dan terlapor Mas gitu. Karena memang bukan di ranah pengadilan atau institusi yang resmi ya bisa memidanakan orang gitu. Nah, pada prinsipnya kalau tantangan seperti itu ya. Jadi bagaimana sivitas akademika itu berani juga itu masih jadi tantangan. Karena kan merubah sebuah kultur yang tadinya tidak mau bicara, tidak mau menyampaikan itu aib gitu ya. Itu menjadi sesuatu dikasih ruang gitu ya. Jadi akan ada perubahan yang signifikan dalam prosesnya. Tapi menurut saya kalau tidak dimulai itu tidak akan ada perubahan. Jadi meskipun ini terhambat begitu ya dalam prosesnya, menurut saya ini sebuah jalan pertama ya untuk kemudian kasus-kasus ini bisa terungkap dan bisa terselesaikan. Karena kalau hanya terungkap tidak terselesaikan itu juga rasanya juga sia-sia. Kita nggak berpihak juga pada pelapor gitu. Jadi tantangannya itu sih.
Tapi- kalau menurut kami masih bisa Ya. ditangani. Sejauh ini sudah ada peningkatan keberanian seseorang di lingkungan kampus untuk melaporkan apa yang mereka alami, terutama memposisikan mereka sebagai Ya. korban, Bu Anti. Kalau pengalaman kami di kampus, iya jelas. Karena kan kami juga di Instagram kami itu posting hotline, gitu ya. Jadi hotline itu bisa melapor melalui WhatsApp, bisa melalui email, begitu. Bahkan di direct message di Instagram kami, gitu. Oke. Dan itu akan langsung juga kami respon, begitu. Meskipun nanti dalam prosesnya itu agak lama di pemanggilan ya. Ya, ya. Kalau meresponnya tentu kita akan cepat ya sebetulnya. Oke, baik. Saya ingin ke Ibu Ratna Susyanawati yang berada di aplikasi Zoom. Menarik Bu ya penjelasan awal dari Ibu Antik tadi, Satgas PPKS yang dibentuk di lingkungan kampus. Tentu hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, dan nyatanya faktanya sudah mulai berani banyak yang menceritakan atau melaporkan. Nah, kita tahu Bu Ratna bahwa kita sudah memiliki 2 instrumen hukum, Undang-Undang TPKS yang belum lama diterbitkan dan Permendikbud 30 tahun 2021. Ini yang sebagai acuan dasar hukum Satgas PPKS tadi. Sejauh mana kedua instrumen hukum ini untuk bisa menjamin, melindungi korban, terutama dalam hal pelaporan di lingkungan terkecil seperti kampus sekalipun? Seperti apa ini Bu Ratna? Iya, terima kasih Mas Rudi. Kesekian kalinya kita secara intensif, terima kasih banyak. Ini artinya menjadi kesungguhan bagi kita ketika isu kekerasan seksual ini menjadi perhatian bersama. Memang betul pasca lahirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, kita terus secara terus-menerus, secara simultan melengkapi berbagai peraturan-peraturan yang sangat teknis, disesuaikan juga dengan tentunya konteks atau lokus di mana kejadian tindak pidana kekerasan seksual terjadi. Tentunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS adalah sebagai payung hukum yang komprehensif, yang tentunya ini menjadi jawaban di dalam memastikan pemenuhan hak korban kekerasan seperti tadi disampaikan oleh Bu Dr. Anti. Betul sekali, tujuan akhir yang ingin kita capai atau kita wujudkan dari Undang-Undang TPKS ini adalah salah satunya adalah untuk memberikan kepentingan terbaik untuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Nah, tentunya ini menjadi sebuah langkah antisipatif ketika lokus kasus kekerasan seksual ini bisa terjadi di ruang-ruang publik manapun, termasuk tentunya juga di lingkungan kampus atau di perguruan tinggi. Nah, tentunya ini menjadi satu kekuatan, satu dari aspek regulasi yang saling melengkapi, Mas Gen. Jadi ada hal-hal yang tadi disampaikan Bu Anti ketika kasuistis yang terjadi di perguruan tinggi, di mana ini juga tentunya melibatkan perguruan tinggi atau mahasiswa, tenaga pendidik dan sebagainya, dan dosen dan sebagainya. Ini akan menjadi langkah awal, menjadi treatment awal di dalam kita melakukan pencegahan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Tentunya nanti akan banyak juga berbagai peraturan-peraturan teknis yang ini akan menjadi operasionalisasi sebetulnya dari Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang TPKS yang ini akan menjadi payung hukum besarnya. Oke. Nah, langkah konkret dari Kementerian PPPA sendiri, Bu, dalam penanganan ataupun pencegahan peristiwa-peristiwa seperti ini, terutama di lingkungan kampus, apa saja yang sudah dimiliki atau strategi ke depannya nih, Bu? Ya, tentunya ini menjadi proses yang awal yang terus kita lakukan dengan teman-teman Satgas PPTKS yang ada di seluruh perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Kami selalu melakukan upaya-upaya terutama dari sisi pencegahan, karena kami menganggap bahwa sebelum terjadinya kasus-kasus ini dan sebagai langkah untuk memastikan tidak terjadi kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual di dunia perguruan tinggi atau di kampus, tentunya hulunya adalah memperkuat pencegahan. Jadi literasi, kemudian kita juga terus-menerus memberikan pemahaman apa dampak risiko dari tindak kekerasan seksual ini, tindak pidana kekerasan seksual ini. Kemudian juga kalau ada pelanggaran-pelanggaran secara norma, apa yang akan dilakukan. Kemudian juga apa hak korban, keluarga korban, saksi, dan sebagainya. Nah, ini tentunya yang kita lakukan saat ini. Kami tentunya terima kasih sekali
Bapak dari Kemendikbud, Pak Menteri, Mas Menteri yang juga sudah mengeluarkan regulasi ini, tentunya ini akan menjadi terobosan baru dari aspek regulasi, khususnya ketika kita melakukan pencegahan dan juga penanganan kasus-kasus kekerasan di mana lokusnya adalah di kampus atau di perguruan tinggi. Ini akan saling melengkapi ketika hadirnya peraturan-peraturan yang sifatnya sangat teknis dan operasional, dan juga tentunya nanti akan melibatkan seperti Satgas PPTPKS ini selain melibatkan Sivitas Akademika, tetapi juga melibatkan para adik-adik kita mahasiswa di dalam keanggotaannya, seperti yang ada di Unpad ini. Nanti Bu Anti bisa menceritakan kepada kita semua bagaimana nantinya Satgas ini bekerja, mulai dari ketika melayani pengaduan, bagaimana melakukan penyelesaiannya, dan bagaimana kami juga berkomunikasi ketika kasus-kasus ini juga sudah menjadi perhatian publik. Baik, ya, sebelum saya ke co-founder dari Rahasia Gadis, ada Mbak Dika dan Mbak Adel ya. Kita terima dulu pendengar ini. Ada Pak Sultan di Lampung. Selamat siang Pak Sultan. Selamat siang. Ya, langsung Pak, singkat saja apa yang ingin disampaikan. Iya. Ya, ini sudah banyak terjadi keluarga-keluarga yang justru membiarkan anak wanitanya berbisnis seks untuk memperoleh penghasilan. Itu satu. Yang kedua kalinya, yang terjadi di kampus-kampus, itu banyak yang terpaksa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena itu bisa menentukan nilai. Bisa dapat nilai baik kalau begitu. Nah, ini bagaimana ini halnya? Baik, Pak Sultan. Terima kasih. Saya sudah menangkap ya poinnya ya. Nanti sebelum kita simpan dulu nih jawabannya. Tapi saya ingin ke Rahasia Gadis ini. Ada dua teman kita dari komunitas perempuan terbesar, berdiri 2014, 3,3 juta follower di Instagram, dan tentu puluhan ribu saya yakin yang aktif ini. Nah, rentan usia 18 sampai 22 tahun ya. Sering nggak atau pernah nggak mendengar cerita tentang apa yang disampaikan tadi? Permasalahan kekerasan seksual kah, pelecehan seksual kah, dan bagaimana Rahasia Gadis menyikapi cerita-cerita seperti itu? Gimana Mbak Dika ya? Ya, thank you Pak, thank you juga RRI, thank you juga Bu Antik dan Bu Ratna udah mengundang Rahasia Gadis di sini juga. Kita senang sekali karena mungkin ini pertama kali kita membahas soal isu ini di ruang yang seperti ini gitu ya. Mungkin mulai dari awal dulu tentang Rahasia Gadis. Jadi Rahasia Gadis memang berawali hanya akun Instagram di tahun 2014 membuat konten review tentang makeup, tentang tips, tentang mungkin kesehatan mental juga. Tapi waktu nggak sampai mendekati pandemi, itu waktu kita aku sama Adele itu membuat satu ruang bernama Confession Room. Ya, jadi itu ruang curhat di mana awalnya Google Form. Jadi kita buka di Instagram karena banyaknya DM masuk tentang cerita-cerita mereka. Kita akhirnya buka Google Form, mereka bisa isi cerita apapun yang mereka sedang alami. Dan waktu itu pas banget masuk pandemi, akhirnya kita bikin website untuk mereka bisa isi confession room itu. Sampai sekarang sudah lebih dari 50.000 confession gitu. Dan di dalam confession itu memang banyak sekali kasus-kasus atau cerita-cerita di mana perempuan merasa mereka pernah mengalami kekerasan seksual secara non-verbal, secara verbal maupun fisik, atau mungkin mereka mengalami hal-hal yang mereka masih bingung justru apakah ini termasuk kekerasan seksual. Dan perannya kita itu mendengarkan pastinya, tapi juga dari semua cerita itu kita membuat edukasi dari situ justru gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mengedukasi lebih lanjut mengenai topik-topik yang mereka sering curhatin. Nah, saya ingin ke Mbak Adel. Ada nggak yang tahu nggak penyebabnya kenapa selama ini mereka tidak berani untuk menceritakan apa yang mereka alami, bahwa itu adalah termasuk dalam kategori pelanggaran besar atau pelecehan kekerasan seksual sekalipun? Iya, pastinya sih banyak alasan ya. Kenapa sih mereka itu percaya juga sama Rahasia Gadis, tapi mereka nggak berani untuk mungkin melaporkan kekerasan seksual ini and so on. Mungkin yang dua hal yang utama adalah mereka takut dijudge, ya kan. Itu sangat
Ya. sangat gadis banget, takut digosipin, takut dijudge. Tapi kedua juga mungkin mereka takut nggak ada solusinya. Mereka lapor ke siapa? Ke polisi, ke orang tua, atau kemana gitu kan. So ada lack of knowledge-nya itu sih. Lack of knowledge mereka tuh actually bisa kemana dan apakah itu bisa diatasin. Jadi mereka lebih mending diamin aja, deal with it themselves. Dan malah ini berdampak sangat negatif terhadap kesehatan mental mereka, hubungan mereka juga. Tapi I think the fear of judgment, tapi juga fear bahwa ini nggak ada apa sih ujungnya juga sih. So what's the point, ya kan? Udah merasa kayak putus asa sebelum bermulai. Makanya sangat penting sih ada peraturan-peraturan dan juga ada movement di Indonesia yang udah raise awareness terhadap apa itu kekerasan seksual, dan kedua gimana kita bisa mengatasi ini ketika kamu itu mengalami hal ini. Jadi selama ini hanya sebagai ruang curhat ya. Dan mereka ternyata tidak ada pemahaman kemana mereka harus melapor dan apa yang harus dilakukan. Dan disinilah undang-undang TPKS yang sepengetahuan saya berbeda dengan penanganan undang-undang sebelumnya ini, Bu Antik. Betul-betul berpihak kepada korban. Tidak ada jalan damai di sana. Itu betul-betul menjudgment sesuatu yang bersalah. Ganti rugi pidana itu ada di sana. Dan Permendikbud 30 itu juga menjamin keberadaan PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Nanti kita lanjutkan, Bu Antik, Mbak Adel, Mbak Dika, Bu Ratna. Kita izin untuk break dulu sesaat. Dan silakan pendengar, nanti kami undang Anda kembali untuk berinteraksi dalam dialog interaktif kita siang hari ini. Jadi kita itu kurang syukur. Menurut saya kurang syukur. Kita tidak bersyukur bahwa kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia. Ini hak prerogatif Gusti Allah Ta'ala juga. Tidak bisa nanti orang Amerika, orang Afrika, kok saya tidak dijadikan orang Indonesia. Di Indonesia ini, sampean itu makanya piknik yang agak jauh lah. Saya pikniknya rada lumayan jauh. Saya kemana-mana sudah. Amerika sudah, ke Eropa sudah, ke Mesir sudah, ke Timur Tengah sudah, ke Jepang sudah, ke Taiwan sudah, ke Korea sudah. Setiap saya di negeri-negeri itu, saya selalu teringat Indonesia. Karena di sana tidak enak sama sekali. Kalau musim panas kabeh. Numpak bis kabeh sing dicekeli panas kabeh. Kalau musim dingin kabeh adem kabeh. Di sini ini, enaknya kayak sana ada yang pakanan itu mau iku tok. Di sini mau macam-macam makanan itu. Lu negeri kayak begini hebatnya, ya Allah. Jabut oyot bakar sudah enak era karuan. Ingin cari ikan, cari peniti, kasih benang, penitinya kasih upo, lemparkan ke kali atau kan dapat ikan. Sampai Grand Syekh Azhar dulu, Syekh Saltut ketika ke Indonesia ini, lihat Indonesia, diajak ke kebun raya Bogor. Wah, ini nanti orang Indonesia nggak kaget ketika di surga. Itu kan lebay itu. Hadhihi qit'atun minal jannah. Ini potongan surga. Jadi kita itu potongan surga yang diturunkan dunia. Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan ke dunia. Disampaikan tokoh ulama Kiai Haji Mustafa Bisri untuk Oase Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan dialog interaktif kita. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Tema kami pada siang hari ini mewujudkan ruang intelektual yang bebas kekerasan seksual. Menarik sekali tadi kalau kita dengar pemaparan narasumber kami dari Ibu Antik, Ibu Ratna, dan dua teman kita dari Rahasia Gadis. Bu Antik, saya ingin tanya langsung dari apa yang disampaikan oleh Mbak Adel dan juga Mbak Dika. Bukan tidak mungkin loh seseorang itu di usia-usia 18-22 mereka lebih merasa terbuka, lebih merasa nyaman menceritakan apa yang mereka alami terkait dengan kekerasan seksual kepada circle mereka. Nah, ini bagaimana kinerja ataupun sinergitas dari PPKS kepada komunitas-komunitas seperti ini agar lebih bisa mendalami permasalahannya
kemudian bagaimana PPKS menjamin penanganannya ke depan? Baik, sebetulnya kita dibatasi dengan adanya klausul civitas akademika. Jadi selama misalnya yang curhatnya misal ke Rahasia Gadis adalah mahasiswa kami, tentunya itu sangat perlu untuk bermitra. Tapi pada saat ini sebetulnya kami sedang menguatkan internal dengan mencoba bekerja sama dan mitra kami Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi di BEM di level universitas, BEM di level fakultas itu kami betul-betul bekerja sama, karena biasanya kasus juga dilaporkan kalau mahasiswa ya. Itu biasanya ke teman-temannya tuh ke anak-anak BEM dulu gitu loh. Gitu seperti itu. Atau misalnya di kami juga ada organisasi yang seperti Rahasia Gadis ya, yang juga masif di kampus-kampus, itu Girls Up. Jadi memang kami juga sudah lama ya bermitra sama mereka, nggak hanya kasus kekerasan seksual sebetulnya, tapi kami manfaatkan itu menjadi SOP sendiri, Mas. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus kami itu membuat SOP bagaimana bermitra dengan Satgas. Jadi misalnya mereka di level mana nih? Apakah nerima pengaduan saja begitu ya? Apakah melakukan pendampingan? Itu udah ada SOP-nya juga mereka gitu. Nah, ya sebagai contoh yang paling menarik adalah misalnya di fakultas saya di FISIP itu tim advokasi Badan Eksekutif Mahasiswanya itu juga menyebut mereka sebagai sahabat FISIP. Jadi sahabat FISIP ini di mana teman-teman mahasiswa kalau nggak berani cerita langsung sama kami itu bisa melalui mereka, baik tertulis maupun melalui telepon langsung. Jadi nanti baru mereka yang ngomong ke kita itu bisa. Jadi tidak harus yang melaporkan itu adalah pelapor atau yang dalam hal ini korban, tapi bisa melalui tadi ya teman-temannya gitu. Itu seandainya Rahasia Gadis yang mungkin melaporkan, ada yang curhat ternyata salah satu civitas akademika kami yang bersangkutan, itu bisa ya Bu ya? Sangat bisa, sangat bisa. Malah kami terbantu sekali kalau begitu, karena kan level mahasiswa itu pasti jauh juga gapnya ya sama dosen. Nah biasanya akan cari teman-teman sebaya. Jadi memang kedepannya kami ingin memanfaatkan juga mitra-mitra jejaring kerja kami gitu ya. Kalau sama kementerian tentu di pencegahannya gitu ya. Kalau di penanganan kami butuh juga gitu. Wah, nanti penanganan sangat butuh. Berarti Rahasia Gadis bisa kemungkinan berkolaborasi dengan Satgas PPKS di kampus-kampus ya? Iya, pasti dong Bu. Abis ini kita ngobrol lebih lanjut karena salah satu sebenarnya yang kita sangat penting adalah berkolaborasi. Betul, karena nggak mungkin kita memiliki resources, memiliki semua resources dalam untuk mengatasi masalah ini gitu. Jadi harapannya kita juga bisa berkolaborasi untuk lebih bisa mengatasi ke perempuan. Karena membernya kan juga dari berbagai kampus yang ada. Betul. Artinya ada kolaborasi ini akan lebih mempercepat secara masif mensosialisasikan dan penanganannya. Bagaimana dengan Kementerian PPPA, Bu Ratna? Akankah juga bekerja sama dengan Satgas PPKS yang ada di perguruan tinggi kita? Iya. Menarik Mas Budi ketika tadi kata-kata kolaborasi. Ini yang tentunya terus kami lakukan ya. Jadi kolaborasi ini menjadi hal yang penting, menjadi kunci utama di dalam kita nanti bisa memastikan bahwa langkah-langkah preventif terkait dengan TPKS ini bisa kita lakukan. Tentunya hari ini kami senang sekali dengan kehadiran adik-adik yang di komunitas Rahasia Gadis ini. Betul sekali tadi seperti disampaikan Bu Anti, biasanya anak-anak muda, adik-adik kita, anak-anak mahasiswa itu sebelum menyampaikan persoalan itu akan lebih nyaman biasanya ke teman-temannya atau teman-teman dekatnya, sebayanya, peer groupnya, sebelum kemudian ini menjadi viral atau terlaporkan kepada Satgas PPTPKS. Dan ini sekali lagi bahwa hulu hilir dalam upaya untuk pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual atau penurunan tindak pidana kekerasan seksual ini menjadi sangat penting kalau kita bicaranya secara komprehensif, artinya hulu hilir. Bagaimana memastikan pencegahannya tadi menjadi kerja kolaborasi yang luar biasa. Tentunya ini akan menjadi pintu pertama yang harus kita lakukan sebelum nanti harapan kita tidak akan terjadi kasus-kasus kekerasan ini semakin trennya semakin naik begitu, tetapi ini menjadi juga langkah-langkah baik kita untuk bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan edukasi bagaimana sebetulnya dampak dari tindak pidana kekerasan seksual ini. Dan saat ini menjadi ruang yang sangat baik karena aksesibilitas ini yang juga menjadi sangat penting ketika kehadiran negara. Aksesibilitas kemana bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual untuk bisa lapor. Ini sekarang ini juga semakin banyak pos-pos pengaduan yang terbentuk, itu seperti di
Contohnya ketika di ruang perguruan tinggi di kampus saat ini ada Satgas PPTPKS, kemudian juga nantinya juga ada forum-forum lainnya yang ini bisa juga menjadi mediator ketika nanti banyaknya kasus-kasus kekerasan ini tersampaikan nanti kepada tentunya kepada kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi sekali lagi ini luar biasa, semakin banyak semakin intensif kita melakukan seperti ini, ruang-ruang diskusi baik itu di media sosial, ruang-ruang diskusi yang nanti menggunakan platform kita, Mas Rudi, kanal perempuan dan anak, ruang-ruang dialog, bagaimana ini juga memastikan nanti di kampus, bagaimana Gustu Kampus, Bu Anti, nanti mungkin bisa menjadi sebuah rutinitas yang bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi sekali lagi terima kasih, kata kunci dari keberhasilan kita salah satunya untuk bisa melakukan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual ini adalah melalui sinergi dan kolaborasi multi pihak. Semua komponen bergerak sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Ya, karena kolaborasi sangat penting, termasuk kita pun juga sudah memiliki kanal perempuan dan anak, dan Kementerian PPPA memiliki Sapa 129. Itu pun bisa langsung diakses dan akan dijamin dalam penanganannya. Nah, Bu Ratna, tapi sejauh ini seperti apa kegiatan ataupun langkah yang dilakukan Kementerian PPPA untuk memberikan sosialisasi, edukasi, literasi lah ke kampus-kampus, tidak hanya ke mahasiswa-mahasiswinya, tetapi pihak-pihak terkait di internal perguruan tinggi tersebut, dosen, siapapun, staf dan lainnya. Bagaimana, Bu Ratna? Mas Rudi, mohon maaf, ini sinyalnya agak terputus-putus. Apakah bisa? Mohon maaf, bisa diulang kembali, agak ada yang delay tadi. Baik. Mohon maaf sekali. Iya, sejauh ini seperti apa langkah sosialisasi, memberikan pemahaman edukasi kepada lingkungan kampus, tidak hanya kepada mahasiswa, tetapi seluruh stakeholder, pihak-pihak terkait yang ada dalam perguruan tinggi yang dilakukan oleh kementerian, Ibu? Halo. Ya, Bu Ratna. Iya, baik. Kami biasanya juga selain komunikasi melalui misalnya kegiatan kami atau melalui program Gustu Kampus, kami juga terus bersama-sama dengan Satgas PPTPKS ini, kami terus lakukan itu. Kemudian kami juga masuk dalam ruang-ruang diskusinya atau event-event kegiatan teman-teman yang diinisiasi oleh adik-adik mahasiswa. Biasanya ada forum-forum yang mereka lakukan, ada misalnya kemarin kami ada kegiatan hadir di kegiatan salah satu universitas di Bali misalnya, mereka menggunakan forum, sebetulnya itu forum diskusi antar mereka dengan Sivitas Akademika, misalnya Senasela, kemudian di perguruan tinggi yang lainnya juga ada kegiatan-kegiatan serupa yang sebetulnya itu adalah kegiatan rutin atau tahunan yang diinisiasi oleh adik-adik mahasiswa. Nah, itu menjadi ruang-ruang yang kemudian kami dihadirkan di sana. Ini menjadi ruang sekaligus untuk juga kami mengintensifkan, memasifkan terkait dengan Undang-Undang 12 tahun 2000. Ini yang kami lakukan. Selain kami juga tentunya berkoordinasi, bekerja sama juga. Banyak juga sekarang ini organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi perempuan yang kemudian mengusung isu-isu pencegahan TPKS ini, kemudian berkoordinasi dengan perguruan tinggi. Yang kemudian kami diminta untuk hadir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau multi pihak lainnya. Karena pada prinsipnya ketika diseminasi undang-undang TPKS ini tidak hanya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi ini karena kerja kolaborasi, saya yakin semuanya dengan caranya, dengan karakteristiknya, dengan model-model yang dikembangkan, ini akan semakin menambah coverage kita di dalam melakukan sosialisasi secara masif dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, Pak Rudi. Oke, saya ingin ke rahasia gadis, menarik ini. Artinya bisa dikatakan sebagai tempat teman-teman rahasia gadis itu menyampaikan pengalamannya dan tentu ingin mendapatkan tidak hanya lega sudah menceritakan, tetapi ingin mendapatkan penanganan. Dan kalau rahasia gadis selama ini bagaimana memberikan pemahaman kepada membernya atau bahkan mungkin masyarakat kalau event-event offline-nya, karena sering banget ya event online-nya ini terkait dengan masalah-masalah kekerasan seksual.
menyadarkanlah masyarakat dan teman-teman di internal Rahasia Gadis? Iya, untuk kita sih sangat penting ya awareness itu dulu, di mana kita edukasi gadis-gadis pentingnya untuk mengetahui kekerasan seksual dan juga what to do. Karena core-nya Rahasia Gadis, visinya Rahasia Gadis adalah buat setiap gadis Indonesia untuk mengetahui harga diri mereka, untuk mengetahui hak-hak mereka, dan juga mengetahui kekuatan mereka. Jadi dalam beberapa kegiatan ya, kita ada online pastinya di Instagram, social media, kita selalu membuat konten-konten yang emang interaktif dan juga relatable buat gadis-gadis yang bisa gampang didigest oleh generasi muda tentang kekerasan seksual. Tapi juga pastinya sekarang kita udah mendalami ke dunia offline juga ya pastinya ya, di mana kita selalu melakukan campus roadshow juga ke sekolah-sekolah SMP, SMA dengan topik itu, knowing your rights, knowing the rights to our body, pentingnya consent, pentingnya batasan, apa sih itu healthy relationships dan healthy dating juga ya. Jadi kita sering banget ke kampus-kampus, tapi juga kalau kita ada acara besar seperti The Girl Fest, itu acara besar kita bersama Rans Entertainment bersama Mbak Gigi Nagita Safina, kita juga selalu menggunakan platform itu untuk mengedukasi juga sih secara awam ya tentang the importance of going against sexual harassment, karena aku pun sendiri dulu nggak tahu loh, misalnya catcalling adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Pas aku growing up, aku merasa itu sesuatu yang udah normal di Indonesia. Emang pas aku jalan-jalan pasti di catcall gitu ya. Only pas 3 tahun yang lalu kali pas kejadian Rahasia Gadis, saya belajar bahwa catcalling itu kekerasan seksual loh. Masuk di dalam. Termasuk bentuk kekerasan seksual dan karena mungkin pengalaman pribadi juga sebagai gadis yang growing up di Indonesia, kita merasa awareness dulu deh, yang kita bisa membantu edukasi itu melalui Rahasia Gadis secara massa. Ya, karena terkadang seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim loh ini Bu Antik ya, untuk tindakan-tindakan, sikap-sikap ternyata itu adalah masuk dalam kategori kekerasan seksual. Barulah secara atau belakangan baru pemahaman itu akan terbangun dan menyadari. Nah, kalau untuk masalah stigma sendiri bagaimana Rahasia Gadis mengubahnya? Sebelum kita break ini. Gimana? Tadi kan menyinggung masalah stigma ya. Iya, sebenarnya kita mendengarkan lagi sih apa yang dari curhatan. Jadi semua curhatan kita tuh selalu mendengarkan apa yang mereka sering alami gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya muncullah stigma-stigma yang mereka udah mungkin punya pikiran di diri mereka sendiri. Misalnya saya itu lagi pacaran sama saya punya pacar gitu, dia menggandeng tangan saya, apakah itu kekerasan seksual? Itu pun pernah ditanya gitu ke kita. Jadi gimana cara dari semua pertanyaan itu kita membuat konten-konten yang sangat bisa didigest oleh gadis-gadis umur 18 sampai 24 tahun maupun laki-laki juga yang harus diedukasi, maupun ibu-ibunya juga yang memiliki anak umur 18 sampai 24 tahun. Luar biasa. Gitu. Ya, menarik sekali. Kita lanjut lagi nanti ya. Kita break dulu Bu Antik dan Ibu Ratna. Kita izin untuk informasi singkat. Nanti sebagai penutup kita akan explore lagi perbincangan kita di siang hari ini. Kilas Berita. Kilas Berita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan juga lahan yang berlaku selama 10 hari terhitung sejak tanggal 6 hingga 15 Oktober 2023. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan penetapan status tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan. Dalam mendukung tugas dan fungsi penanganan darurat bencana, maka setiap bagian dan bidang dapat membentuk keanggotaan. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan dialog interaktif kita mewujudkan ruang intelektual yang bebas dari kekerasan seksual dengan beberapa narasumber. Di antaranya adalah Deputi Bidang Pelindungan Hak Perempuan Anak Ratna Susyanawati SHMH, kemudian dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Fisik Universitas Padjadjaran, sekaligus Ketua Satgas PPKS Universitas Padjadjaran, Antik Bintari SIPMT, dan co-founder Komunitas Rahasia Gadis, Adel Odelia Tanuri dan Dika Himawan. Saya ingin ke Bu Antik nih Bu. Kalau sudah ada yang melapor, artinya peran Satgas di situ berjalan Bu ya, dan bagaimana satu sisi melindungi hak korban sebagai korban kekerasan seksual, tetapi di satu sisi juga memberikan keadilan.
Bagaimana? Ya, susah-susah gampang ya Mas. Tapi pada prinsipnya setiap yang melapor itu harus kami terima, gitu ya, karena kami kan belum tahu kebenarannya begitu. Jadi apapun yang mereka laporkan, karena saya pribadi meyakini siapapun yang melaporkan itu kan mencari teman untuk menceritakan. Nah selama ini kan ruang untuk bercerita itu kan memang tidak ada gitu ya Mas. Jadi kita memberi dulu ruang untuk bercerita, apakah berceritanya acak-acakan, tidak terus-terus, itu nggak masalah gitu. Yang penting poinnya adalah dia merasa dilecehkan misalnya. Nah nanti dalam perjalanannya kan ada proses berikutnya, ada pemeriksaan. Jadi mulai dipanggil tuh pelapornya, bercerita lagi, saksi, kemudian terlapor. Nah baru proses yang disebut dengan keadilan itu adalah kita memosisikan bahwa karena itu sivitas akademika kami juga, maka prioritas ke pelapor tetap ya, ke korban tetap. Tapi ini juga kita tidak biarkan gitu. Jadi kalau misalnya terlapor ini sivitas akademika dan ternyata juga membutuhkan layanan psikolog, maka itu harus dilayani juga begitu. Karena bisa jadi dua-duanya itu dapat goncangan gitu. Karena biasanya terlapor juga kalau levelnya di kampus mahasiswa kena bullying juga pada akhirnya gitu loh. Kena perundungan lanjutan. Jadi masalahnya jadi double tuh Mas. Ini belum selesai, ini maju gitu loh. Dan artinya semua itu harus kita pikirkan. Dan Bu Rektor saat ini memfasilitasi gratis untuk layanan psikologi dan bantuan hukum. Luar biasa. Ya, terutama bagi misalnya kalau terlapornya atau pelaku ini adalah orang yang kurang mampu, itu juga mendapatkan layanan itu karena biar bagaimanapun bagian dari sivitas akademika. Artinya perlindungan kepada hak korban itu diutamakan. Betul. Tetapi untuk menuju sisi keadilan, baik itu bagi terlapor, terutama bagi korban itu juga menjadi yang utama di sana. Harus dipikirkan semua gitu. Iya. Nah, saya ingin ke Bu Ratna. Bagaimana Kementerian PPPA, Bu, memberikan akses kemudahan, kemudian melindungi, menjamin dari sisi psikologis bagi seseorang yang melapor apa yang mereka alami selama ini. Seperti apa, Bu Ratna? Iya, tentunya kita bekerja berdasarkan standar operasional prosedur yang ada. Itu menjadi hal utama yang kita lakukan dan seperti tadi Bu Ati sampaikan bahwa pengaduan itu harus menjadi pintu pertama ketika kita juga memberikan nanti bagaimana kepentingan korban itu bisa kita berikan. Tentunya dalam memberikan kepentingan yang terbaik bagi korban kekerasan seksual, langkah pertama yang kita lakukan ketika korban datang atau korban melaporkan ke unit layanan kami atau langsung ke kami di Sapa 129 atau di unit layanan milik pemerintah lainnya atau lembaga berbasis masyarakat lainnya, tentunya yang dilakukan adalah asesmen kebutuhan korban. Korban yang pertama kebutuhannya apa? Itu yang menjadi hal utama. Tapi biasanya yang pertama yang harus dilakukan itu adalah pendampingan secara psikologis. Betul sekali, karena mungkin korban mengalami depresi, mengalami trauma, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Inilah yang kemudian kita lakukan. Dan di dalam memastikan kepentingan terbaik bagi korban, sekali lagi kita menjalankannya di dalam mekanisme penyelenggaraan layanan yang kami lakukan, tentunya sekali lagi sangat-sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan korban, kemudian juga memastikan harus betul-betul sesuai dengan kepentingan korban. Ini korban yang hadir harus mendapatkan layanan yang cepat, tentunya layanan yang tadi seperti Bu Adik sampaikan, karena biasanya pelaporan itu karena korban begitu ya, kita juga sangat apa yang pertama kita lakukan adalah kondisi secara psikisnya, memahami kondisi secara psikisnya. Mereka berani lapor saja sudah luar biasa, kita harus menghargai itu, dan kemudian dalam proses-proses tahapan selanjutnya tentunya akan kita lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang semestinya memang harus dilakukan. Kami selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga atau unit-unit lainnya yang menangani kasus ini, tentunya sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsinya, Pak Rudi. Iya. Baik. Dan memang udah saatnya saat ini tuh kita semua, laki-laki terutama, memberikan dukungan terhadap korban, terutama untuk berani melaporkan dan memberikan dukungan secara psikologis, mental, apapun yang bisa kita berikan agar tidak semakin dalam permasalahan ini. Nah, kalau di Rahasia Gadis sendiri, sejauh mana melibatkan peran teman-teman laki-laki untuk bersama-sama menggalang kesamaan visi untuk memberikan dukungan terhadap anti kekerasan seksual itu? Bagaimana, Mbak Dika, Mbak Adel? Aku Silakan. Pentingnya menurut aku hampir sama gimana cara kita mengedukasi perempuan. Ya. Harus kita juga tahu bahwa dalam kasus pelecehan seksual itu ada dua belah pihak gitu.
ya kan, terlapor dan pelapor gitu. Dan edukasi tentang apa itu kekerasan seksual, banyak kan dari gadis-gadis tadi udah curhat, mereka mungkin tidak tahu sebatas mana gitu mereka bisa bilang ini kekerasan seksual. Begitupun juga kadang dengan kasus-kasus dari yang laki-lakinya gitu. Mereka pun tidak tahu mungkin catcalling misalnya itu adalah suatu hal yang bisa membuat wanita itu merasa terlecehkan. Yeah. Jadi sangat penting sih. Pentingnya mungkin sama gitu, sepenting mengedukasi perempuan juga. Sebagai penutup, apa yang bisa disarankan buat teman-teman laki-laki ataupun perempuan, khususnya yang berada di internal komunitas Rahasia Gadis? Yes. Kayaknya yang paling penting sih pasti ini sesuatu yang more people actually experience than you know, kayak majority of girls. Jadi yang pertama adalah jika ada yang cerita atau curhat tentang pengalaman mereka, kita harus bisa mendengarkan tanpa judgment, tapi juga untuk mempercayai mereka. Karena dalam dunia ini kan kita biasanya sering banget blame the victim ya. Gara-gara lu sih bajunya kayak gini. Atau lu minta juga kan lu yang WhatsApp dia duluan kan misalnya. Jadi kita perlu banget bisa menjadi safe space untuk orang mendengarkan tanpa judgment, mempercayai dan juga membantu mereka jika mereka melapor dan juga mungkin mendukung mereka juga ya. So we have to educate ourselves in that too. Pesan dari Bu Antik? Ya, menarik tadi ya bahwa keterlibatan semua pihak itu penting, termasuk keterlibatan laki-laki. Jadi kami beruntung juga bahwa di kampus kami langsung difasilitasi oleh Pawarek 4 yang dalam hal ini adalah laki-laki begitu, yang sangat concern terhadap bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Jadi pesan saya adalah mari kita bersama begitu ya untuk menciptakan, kalau saya pasti spesifik untuk menciptakan kampus yang inklusi dan aman. Dan tentunya aman itu adalah dimaknai bukan hanya kekerasan seksual, tapi termasuk aman dari berbagai tindak kekerasan dan perundungan begitu. Jadi dengan aman itu segala sesuatu aktivitas akademik tentunya akan berjalan dengan baik. Baik. Ibu Ratna, mungkin ada pesan atau penutup dari diskusi yang bisa disampaikan mewakili dari Kementerian PPPA. Silakan, Ibu. Iya, kami akan terus-menerus melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu, dengan semua unsur elemen masyarakat multi pihak, karena saya yakin dengan bekerja bersama-sama setiap individu, kelompok, masyarakat, organisasi, dan kita semua, ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menuju atau menciptakan ruang yang bebas dari kekerasan seksual. Karena satu keniscayaan kalau kita hanya bekerja sendiri, semua pihak tentunya akan berkontribusi. Ya, kita tidak hanya akan berhenti di sini. Setiap individu, setiap kelompok, setiap organisasi pasti punya cara yang berbeda untuk bisa bersama-sama kita memastikan melindungi saudara-saudara kita, anak-anak kita, semuanya untuk terbebas dari kekerasan seksual. Baik. Ini tidak akan berhenti sampai di sini saja, Pak Rudi. Iya, terima kasih Bu Ratna. Dan mudah-mudahan dari diskusi kita siang hari ini bisa memberikan pemahaman baru dan juga mengajak keberanian terutama korban untuk speak up, untuk melaporkan. Dan mari kita sama-sama, sudah saatnya kita menempatkan diri kita untuk memberikan dukungan moral kepada korban dan belajar bersikap. Itu yang paling penting, Bu Antik ya. Karena saat ini secara sadar ataupun tidak banyak hal-hal yang itu sangat merugikan saudara-saudara kita, kaum perempuan terutama. Jadi marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang inklusi dan aman. Terima kasih Bu Antik Bintari. Sama-sama, terima kasih RRI, Kementerian, dan tentunya Rahasia Gadis ya. Ibu Ratna Susianawati, terima kasih banyak sudah bersedia hadir melalui aplikasi Zoom di diskusi kita siang hari ini, Bu ya. Semoga bermanfaat. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih para pemirsa dan pendengar Pro 3 RRI. Mbak Adel, Mbak Dika, terima kasih sudah datang. Sukses buat Rahasia Gadisnya, baik itu online ataupun off airnya yang cukup banyak ini sedang di depan ya. Sukses ya. Semoga besar. Terima kasih Pak. Dan memberikan manfaat buat yang lainnya. Terima kasih. Dan terima kasih pendengar, pemirsa RRI Net dan juga peserta di aplikasi Zoom. Semoga diskusi kita memberikan sesuatu nilai yang bermanfaat buat kita semua. Saya Rudi Zain, undur diri. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Telah kita ikuti dialog interaktif dengan tema mewujudkan ruang intelektual yang bebas kekerasan seksual. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Radio Republik Indonesia dan Komunitas Rahasia Gadis.